Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semuanya dan dalam keadaan berbahagia. Saya Rizla Fatmi, kali ini mempresentasikan cara membuat pempek. Kali ini saya menggunakan bahan ikan gabus laut. Ini hasilnya, dan pakai cuka. Oke, ini lagi. Silakan nanti diperhatikan apa bahan yang dipakai dan proses membuatnya. Oke. Untuk membuat pempek, bahannya yaitu 500 gram daging ikan gabus laut yang dihaluskan, 500 gram tepung tapioka, ini yang bagusnya super tapioka Bogor, kemudian 1 sendok makan bubuk kaldu, kemudian 5 siung bawang putih dan 1 sendok teh merica, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam, 200 ml air, 3 butir telur ayam. Setengah sendok teh baking powder. Dua sendok makan minyak goreng. Sekarang bawang putihnya kita tumis dulu supaya dia harum. Baru kemudian kita haluskan. Berikut kita mulai proses membuat pempek. Masukkan 500 gram ikan gabus ke dalam wadah yang besar dan bersih. Kita masukkan 1 sendok teh merica bubuk, 5 siung atau 6 siung bawang putih dihaluskan, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 butir telur ayam yang utuh ikut kuning sama telurnya. Kemudian kita aduk dan kita tambahin air sedikit dulu dan kita aduk semua bahan supaya tercampur merata. Kita masukkan sekarang 2 butir telur, tapi putihnya saja, yang kuningnya kita sisihkan. Nanti kuningnya kita masukkan ke pempek kapal selam. Nah, sekarang kita aduk lagi daging ikan sampai lembut. Selanjutnya tambahi air. Dan kita uleni lagi semua bahan
Sementara itu kita rebus air dan kasih 3 lembar daun salam. Kita lanjutkan lagi menguleni ikan. Tambahin lagi sedikit air. Jadi total air sampai selesai itu 200 ml. Sekarang kita masukkan 1 sendok teh baking powder, kemudian kita tambahin lagi sedikit air. Dan kita uleni lagi adonan. Setelah lembut ikannya, barulah kita tambahkan 1 sendok makan garam. Garam kita akan masukkan terakhir. Setelah itu masukkan 350 gram tepung tapioka. Nah, setelah ini kita santai mengaduknya, tidak seperti mengaduk tepung roti, tidak usah terlalu sampai kenyal. Nggak usah diremas. Kita usahakan tepung tercampur dengan ikan. Sekarang kita mulai membentuk lenjer. Jadi timbangannya tadi 75 gram 1 lenjer, itu 75 gram. Terlebih dulu papan mejanya kita kasih dulu tepung supaya pempeknya tidak lengket. Barulah kita lakukan caranya seperti ini. Oke. Pertama kita bulatkan dulu. Habis itu baru menggunakan papan kerja, meja kerja. Di atas meja kerja. Nah, ini sekarang 150 gram. Ini rencananya mau diisi telur. Namanya kapal selam. Pempek kapal selam. Jadi kita membentuknya 2 bentuk. Pertama bentuk lenjer. Lenjer itu panjang seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan telur. Jadi namanya pempek kapal selam karena dia mirip kapal. Ya, kita bulatkan dulu seperti ini dengan menggunakan meja kerja. Kita kasih tepung supaya nggak lengket di tangan. Kemudian barulah kita menggunakan telunjuk kita untuk membentuk lubang. Dan seperti ini caranya, kita menggunakan jari jempol dan semua jari kita untuk memipihkan pempeknya. Setelah dia pipih, ya kita rapikan pinggirannya. Karena kurang rapi boleh diambil sedikit adonan lagi.
Oke, sekarang kita ambil, nah airnya kita kasih minyak dulu supaya pempeknya jangan lengket dengan yang lain. Sekarang kita masukkan kuning telur yang tadi sisa dari adonan. Pinggirannya kita rapatkan seperti ini supaya telurnya jangan keluar. Ya, mungkin teman-teman bisa membuatnya lebih rapi lagi. Nah, kita masukkan ke air yang hangat panas, tapi nggak usah mendidih dulu, nggak apa-apa. Kita masukkan pempek lenjer yang lainnya. Oke, kita masukkan semuanya. Sekarang masih ada sisa adonan, kita cetak lagi. Ya, kita masih menggunakan meja kerja dan mejanya diolesi dengan tepung tapioka yang sisa dari 500 gram tadi, kita sisakan 150 gram untuk kita taburkan di meja kerja. 350 gram tadi kita masukkan ke adonan. Oke, sekitar kira-kira seperti ini bentuknya pempek lenjer. Sekarang masih ada sisa dari adonan, kita bulatkan dengan cara seperti ini. Jangan terlalu ditekan sekali, nanti pempeknya akan keras atau alot. Pelan aja kita bentuk bulatannya. Kita taburi lagi meja kerja dengan sedikit tepung tapioka. Nah, bantuan meja dan tangan kita membentuk pempek lenjer. Nah, ini dia. Jadi satu buah pempek lenjer ini berat. Oke, kita sekarang melanjutkan mencetak pempek. Terlebih dahulu kita bulatkan, kemudian kita gulingkan di atas meja kerja yang sudah ditaburi dengan tepung tapioka. Nah, ini dia hasilnya. Ini disebut dengan pempek lenjer, yang artinya panjang, bulat panjang, dari bahasa Palembang. Sekarang lihat, kita taburi dulu tepung tapioka di meja dan barulah kita gulingkan adonan. Ini kita sekarang membentuk pempek kapal selam. Pertama kita bulatkan dulu, kemudian setelah bulat kita masukkan telunjuk untuk melubangi, dan selanjutnya kita masukkan telur dan kita tutup lagi pinggirannya. Setelah itu kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Oke, ini kita rebus kira-kira sampai semua pempek mengapung. Itu pertanda pempek sudah masak atau matang. Ini kira-kira kalau waktunya 15 menit,
kita rebus di dalam air mendidih. Kemudian setelah mengapung, pempeknya kita salin, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini tadi pempeknya tidak ada yang lengket satupun dengan pempek yang lainnya. Bagus dia. Nah, setelah kita tiriskan, kita tunggu dingin dulu pempeknya. Ini hasilnya semuanya. Yang lenjer ada 11 dan kapal selam ada 2. Sekarang kita masukkan ke minyak goreng margarin supaya pempek setelah diangkat, setelah digoreng tidak banyak menyerap minyak. Itu tujuannya. Kita masukkan pempek ke dalam minyak goreng, tidak usah terlalu banyak kali, dan pempek harus rendam oleh minyak goreng. Ini ada sisa 7. Setelah bagian bawah sudah terlihat kuning keemasan, sekarang kita balik, dan apabila kedua sisi sudah kuning keemasan kita angkat. Nah, ini pempek yang penggorengan kedua kita masukkan. Nah, dibalik apabila sudah kuning bagian bawahnya. Apabila sudah kuning keemasan, kita angkat dan kita tiriskan. Ya, inilah pempek yang sudah kita masak. Ini air cukonya itu Indomie yang bisa kita rebus tadi, bisa kita pakai sebagai bahan pelengkap dari pempek. Inilah hasilnya, dan mentimunnya kita buang isi dalamnya. Ini dalam botolin cuka. Nanti teman-teman bisa melihat resepnya pada video yang lain dan sudah saya upload. Oke, selamat mencoba resep ini, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.